Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Afrika Channel. Pada kesempatan kali ini akan membahas soal SKBPAI tahun 2020 dengan materi sumber hukum Islam bagian pertama. Untuk sumber hukum Islam ini saya buat dua bagian karena materinya cukup banyak. Sebelumnya jangan lupa teman-teman untuk subscribe channel ini agar bisa berkembang dan bermanfaat bagi kita semuanya. Bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih dan semoga teman-teman semuanya dapat lulus CPNS. Dan bagi yang belum subscribe semoga cepat subscribe ya. Selanjutnya kita mulai saja soal nomor 1. Di bawah ini adalah sumber hukum Islam yang muttafaq kecuali Al-Quran, B hadis, C ijma', D al-ihtisan. Jawabannya adalah D al-istihsan. Pembahasannya sumber hukum dalam Islam ada yang disepakati atau muttafaq para ulama dan ada yang masih diperselisihkan atau mukhtalaf. Adapun sumber hukum Islam yang disepakati jumhur ulama adalah Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Adapun sumber hukum yang masih diperselisihkan atau mukhtalaf ini adalah al-ihtisan, al-maslahan, al-mursalah, al-ihtisab, Syadhu al-zara'i, al-khaul as-sabai, al-urf dan syar'u man qablana. Jadi jawabannya adalah D, al-istihsan. Nomor 2. Menurut Imam Ghazali, ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang hukum ada A 400 ayat, B 500 ayat, C 600 ayat, D 700 ayat. Jawabannya adalah B, 500 ayat. Menurut Imam Ghazali, ayat-ayat Al-Quran yang berisi tentang hukum ada 500 ayat dan terbagi kepada dua macam, yaitu ayat yang bersifat ijmali atau global dan ayat yang bersifat tafsili atau detail. Ayat Al-Quran yang berisi tentang hukum itu disebut dengan ayatul ahkam. Selanjutnya nomor 3. Hadis atau sunnah berfungsi untuk menguatkan Al-Quran disebut dengan bayan takrir, B bayan tafsir, C bayan tasri', D bayan taksis. Jawabannya adalah A ya, bayan takrir. Hadis atau sunnah yang berfungsi untuk menguatkan atau menggarisbawahi maksud redaksi wahyu Al-Quran disebut dengan bayan tahrir. Bayan tahrir disebut juga bayan takkid atau bayan isbat. Contohnya adalah hadis atau sunnah tentang penentuan kalender bulan berkenaan dengan kewajiban di bulan Ramadan. Di dalam hadis disebutkan bahwa diriwayatkan oleh hadis riwayat Muslim yang bunyinya fa idza ra'aitumul hilala fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Artinya apabila kalian melihat bulan maka puasalah, juga apabila melihat bulan berbukalah. Hadis tersebut ini menguatkan Quran surat Al-Baqarah ayat 105 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Yang artinya maka barang siapa yang menyaksikan bulan hendaknya ia berpuasa. Jadi bayan tahrir ini hadis yang menguatkan Al-Quran. Selanjutnya nomor 4. Bismillahirrahmanirrahim. Al-lailatul qadri fil witri min asri au akhiri min Ramadan. Rawahu Bukhari. Hadis tersebut berfungsi sebagai A bayan tahrir, B bayan tafsir, C bayan tasri', D bayan takkid. Jawabannya adalah B ya, bayan tafsir. Hadis atau sunnah yang berfungsi menjelaskan atau memberikan keterangan atau menafsirkan redaksi Al-Quran
atau merinci keterangan Al-Quran yang bersifat global atau umum dan bahkan membatasi pengertian lahir dari teks Al-Quran atau mengkhususkan atau taksis terhadap redaksi ayat yang masih bersifat umum. Ini namanya adalah bayan tafsir. Intinya adalah memberikan penjelasan. Nah, hadis tersebut tadi ini memberikan keterangan terhadap Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai 5. Di mana Quran surat Al-Qadar ini menjelaskan tentang malam Lailatul Qadar. Tetapi belum dijelaskan kapan itu malam Lailatul Qadar dan dijelaskan di dalam hadis tersebut. Selanjutnya soal nomor 5, hadis atau sunnah yang berfungsi untuk menetapkan hukum yang tidak dijelaskan oleh Al-Quran disebut dengan A. Bayan takrir, B. Bayan tafsir, C. Bayan tasri', D. Bayan takkid. Jawabannya adalah C ya, bayan tasri'. Contoh bayan tasri' adalah masalah zakat. Al-Quran tidak secara jelas menyebut berapa yang harus dikeluarkan seorang muslim dalam mengeluarkan zakat fitrah. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis atau sunnah sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Zakat al-fitri min ramadana ala nasi so'an min tamrin au so'an min sa'irin ala kulli hurin au abdin zakarin au unsa minal muslimin. Rasul telah mewajibkan zakat fitrah kepada manusia muslim pada bulan Ramadan 1 sa' atau zakat kurma atau gandum untuk setiap orang baik merdeka atau sahaya, laki-laki atau perempuan muslim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Selanjutnya soal nomor 6, kesepakatan semua para mujtahid dari kaum muslim pada suatu masa setelah wafat Rasulullah SAW atas hukum syara yang tidak ditemukan dasar hukumnya dalam Al-Quran dan hadis disebut dengan A. Al-Quran, B. Hadis, C. Ijma', D. Qiyas. Jawabannya adalah C ya, ijma'. Ijma' pernah dilakukan Abu Bakar apabila ditemukan suatu perselisihan. Pertama, ia merujuk kepada kitab Allah jika tidak ditemui dalam kitab Allah dan ia mengetahui masalah itu dari Rasulullah SAW, ia pun berhukum dengan sunnah Rasul. Jika ia ragu mendapati dalam sunnah Rasul, ia kumpulkan para sahabat dan ia lakukan musyawarah untuk menemukan solusi atau atas suatu masalah dan menetapkan hukumnya. Jadi ijma' ya, jawabannya C. Selanjutnya nomor 7, dasar pelaksanaan ijma' adalah Quran surat A. An-Nisa 59, B. An-Nisa 58, C. An-Nisa 57, D. An-Nisa 56. Jawabannya adalah A ya, An-Nisa 59. Yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairun wa ahsanu ta'wil. Nah, ya artinya orang-orang yang beriman taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah atau Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Kata ulil amri yang terdapat pada ayat di atas mempunyai arti hal atau keadaan atau urusan yang bersifat umum, meliputi urusan dunia dan urusan agama. Ulil amri dalam urusan dunia ialah raja, kepala negara, pemimpin atau penguasa. Sedangkan ulil amri dalam urusan agama adalah para mujtahid. Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa jika para ulil amri itu telah sepakat tentang suatu ketentuan atau hukum dari suatu peristiwa, maka kesepakatan itu hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh kaum muslimin. Selanjutnya soal nomor 8, ijma' yang digunakan mazhab Hanafi sebagai salah satu hukum Islam adalah A. Ijma' ulama Kufah, B. Ijma' ulama Rasidin, C. Ijma' Syaihani, D. Ijma' ahli Madinah.
Jawabannya adalah A ya, ijma' ulama Kufah. Selanjutnya soal nomor 9. Ditinjau dari segi keyakinan, ijma' dibagi menjadi A 4 macam, B 3 macam, C 5 macam, D 2 macam. Jawabannya adalah D ya, 2 macam, yaitu ijma' qat'i dan ijma' dzanni. Ijma' qat'i yaitu hukum yang dihasilkan ijma' itu adalah sebagai dalil qat'i atau diyakini benar terjadinya. Sedangkan ijma' dzanni yaitu hukum yang dihasilkan ijma' itu dzanni atau masih ada kemungkinan lain bahwa hukum dari peristiwa atau kejadian yang telah ditetapkan berbeda dengan hasil ijtihad orang lain atau dengan hasil ijma' yang dilakukan pada waktu yang lain. Selanjutnya nomor 10, ijma' yang dilakukan oleh Abu Bakar dan Umar bin Khattab disebut dengan A ijma' sahabat, B ijma' khulafaur rasyidin, C ijma' sayhani, D ijma' ahli Madinah. Jawabannya adalah C ya, ijma' sayhani. Selanjutnya soal nomor 11, menetapkan hukum sesuatu kejadian atau peristiwa yang tidak ada dasar nasnya dengan cara membandingkannya kepada sesuatu kejadian atau peristiwa yang lain yang telah ditetapkan hukumnya berdasarkan nas karena ada persamaan ilat antara kedua kejadian atau peristiwa itu disebut dengan A Al-Quran, B hadits, C ijma', D qiyas. Jawabannya adalah D ya, qiyas. Jadi qiyas ini intinya adalah membandingkan suatu masalah yang belum ada nasnya dengan masalah yang sudah ada nasnya karena ada persamaan sifat. Contohnya adalah di dalam Al-Quran ini dijelaskan bahwa kita tidak boleh berkata kepada orang tua. Nah, misalkan kita memukul orang tua, bagaimana hukumnya? Nah, ini kan belum ada dalam Al-Quran. Nah, kita bisa mengkiaskan ayat tersebut karena persamaan sifat. Persamaan sifatnya adalah sama-sama menyakiti. Baik berkata maupun memukul ini sama-sama menyakiti orang tua. Seperti itu contoh qiyas ya. Selanjutnya nomor 12, rukun qiyas terdiri dari A 2 macam, B 3 macam, C 4 macam, D 5 macam. Jawabannya adalah C ya, 4 macam. Qiyas ini memiliki rukun yang terdiri dari 4 bagian. Satu adalah asal atau pokok, yaitu apa yang terdapat dalam hukum nasnya al-makis alaih. Jadi contohnya tadi adalah kalau asal dari masalah tadi adalah asalnya adalah berkata Nah, seperti itu. Kemudian far'u atau cabang yaitu sesuatu yang belum ada nasnya, nas hukumnya atau al-makis. Karena tidak terdapat dalil nas atau ijma' yang menjelaskan hukumnya. Kalau masalah tadi far'unya adalah memukul orang tua. Kemudian yang ketiga hukum al-asal yaitu hukum syar'i yang terdapat dalam nas dalam hukum asalnya. Berarti kalau masalah tadi adalah hukum berkata kepada orang tua. Ini hukumnya adalah dosa ya, tidak boleh. Kemudian yang keempat adalah ilat. Ilat ini adalah sifat yang didasarkan atas hukum asal atau dasar qiyas yang dibangun atasnya. Nah, ilat dari kasus tadi adalah atau sifatnya tadi sama-sama menyakiti orang tua. Jadi ini ya sekilas terkait dengan rukun qiyas. Selanjutnya soal nomor 13, qiyas yang ilat pada furu' lebih kuat daripada ilat yang terdapat pada asal disebut dengan A qiyas adna, B qiyas musawi, C qiyas aulawi, D qiyas al-makis. Jawabannya adalah C ya. Jadi qiyas aulawi ini adalah ilat pada furu' atau sifat yang pada kasus atau masalah yang
belum ada nasnya ini lebih kuat daripada ilat yang terdapat pada asal atau sudah ada nasnya. Ini misalnya adalah larangan memukul orang tua dengan larangan menyakiti atau berkata kepada mereka. Nah, ini tentunya memukul ini sifatnya lebih kuat dibandingkan dengan larangan berkata yang terdapat pada nas dalam Quran surat Al-Isra ayat 23. Adapun persamaan ilat atau sifat antara keduanya adalah sama-sama menyakiti. Jadi maksudnya di sini masalah yang akan dikiaskan ini yang belum ada nasnya ini lebih kuat daripada masalah yang sudah ada nasnya. Misalkan ini larangan berkata saja tidak boleh, apalagi memukul orang tua. Ini jelas juga tidak boleh. Selanjutnya soal nomor 14, kias yang setara antara ilat pada furu' dengan ilat pada asal dalam kepatutannya menerima ketetapan hukum disebut dengan A. Kias adna, B. Kias musawi, C. Kias aulawi, D. Kias al-makis. Jawabannya adalah B ya, kias musawi. Kias musawi adalah kias yang setara antara ilat pada furu' dengan ilat pada asal dalam kepatutannya menerima ketetapan hukum. Misalkan menghiaskan budak perempuan dengan budak laki-laki dalam menerima separuh hukuman. Selanjutnya soal nomor 15, kias yang ilat pada furu' lebih rendah daripada ilat yang terdapat pada asal disebut dengan A. Kias adna, B. Kias musawi, C. Kias aulawi, D. Kias al-makis. Jawabannya adalah A ya, kias adna. Kias adna ini contohnya adalah menghiaskan haramnya perak bagi laki-laki dengan haramnya laki-laki memakai emas, yang menjadi ilatnya adalah untuk berbangga-bangga. Bila menggunakan perak merasa bangga, apalagi menggunakan emas akan lebih bangga lagi. Jadi kias adna ini adalah kebalikan daripada kias aulawi ya. Oke teman-teman, saya kira cukup sekian, semoga bermanfaat. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila ada benarnya, semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Dan akhirnya wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe channel ini.